Kiri ya? Bukan Putri. Dalam pilkada DKI, Anies yang menang yang kita dukung waktu itu. Nah, mereka masih tidak terima. Jadi terus-menerus mereka melakukan upaya untuk balas dendam itu sebetulnya. Dan mereka menganggap umat Islam itu ancaman. Ternyata kalau umat Islam itu bersatu bisa mengalahkan mereka. Padahal kan duitnya banyak sekali itu. Mereka disokong oleh taipan-taipan yang sampai sekarang masih berkuasa itu. Nah, itu yang mereka khawatir kalau umat Islam ini bersatu. Jadi karena itu mereka terus-terusan selama periode antara 2014 sampai dengan 2024 itu terus-terusan harus menghancurkan kekuatan dari umat Islam. Jangan sampai umat Islam itu bersatu, makanya diadu terus dengan meme-meme, dengan video-video macam-macam. Nah, jadi itu pekerjaan-pekerjaan itu. Dan waktu itu kebetulan kepala BIN-nya polisi, ya, Jenderal Polisi, Jenderal Bintang 4 Polisi. Jadi dialah, dan kita mendapatkan di buku ini sudah kita ungkap tuntas ya, di buku ini bahwa yang memerintahkan BIN itu operasi langsung presiden pada saat itu. Presidennya adalah Jokowi waktu itu, ya, memerintahkan untuk pites saja itu. Habib Rizik pites saja, Anies pites saja. Nah, itu motifnya tuh. Makanya kepala BIN dengan percaya diri mengeluarkan melaksanakan operasi Delima ini sebetulnya, ya. Ini sebetulnya kode-kode mereka semua. Itu yang pertama. Jadi dengan kondisi seperti itu, misalnya tadi disebutkan oleh Kang Edi Mulyadi tadi ya, soal Komnas HAM. Komnas HAM itu ditanya pada saat turun dari lift dari lantai pemeriksaan, kita tanya, dia mengakui, ini kalau masih polisi kita masih berani panggil, tapi kalau udah badan intelijen kita nggak berani. Dia aja udah ngomong begitu. Komnas HAM, makanya kasus itu tidak diungkap. Makanya tadi kata Kang Edi Mulyadi, kenapa Komnas HAM tidak tuntas, ya karena dia takut memang untuk menuntaskan bahwa menyebut bahwa itu adalah keterlibatan dari Badan Intelijen Negara pada waktu itu. Langsung itu, oknum-oknumnya langsung dari pucuk pimpinannya ya, kepala BIN-nya pada saat itu. Nah, jadi banyak sekali sebetulnya informasi-informasi yang disesatkan. Nah, sekarang peran Kapolda pada saat itu dengan Pangdam Jaya pada saat itu apa? Kompresi itu tugasnya menyesatkan informasi. Jadi cara kerja mereka tuh yang satu membuat melakukan operasinya, yang lain menutupi operasi itu dengan cerita palsu. Jadi cerita palsu, tembak menembak, ada segala macam, ada pistol dari anak FPI segala macam, itu bohong semua. Memang sengaja mereka buat itu. Dan itu kita dapatkan semua, informasi-informasi itu ada di buku ini semua, operasi-operasi itu. Nah, jadi itu sebetulnya yang terjadi di dalam peristiwa KM 50 ini. Artinya yang mau kita tegaskan, peristiwa KM 50 itu betul-betul peristiwa operasi yang sengaja mentarget dan memang by design dari lembaga intelijen negara kita, ya. Karena itu kenapa misalnya setelah operasi itu, sebelum operasi itu bahkan ya, sebelum operasi maksud saya, sebelum peristiwa pembunuhan tanggal 7 Desember itu kan, saudara-saudara masih ingat semua, kita semua ingat, di depan waktu Habib Rizik baru pulang dari Mekah itu ada beberapa kendaraan tempur kan di dalam itu, berdiri di depan itu digerakkan, itu yang kendaraan tempur yang bisa bergerak itu milik dari yang disebut dengan Komando Operasi Khusus, Koopsus namanya. Koopsus itu yang bisa memerintahkan Koopsus bergerak itu hanya presiden. Kalau Kopassus itu Panglima TNI. Kalau Koopsus itu presiden. Ada di perpresnya itu tentang pembentukan Koopsus. Jadi ini semua langsung perintah presiden. Kenapa kita berani simpulkan ini perintahnya perintah Jokowi sebetulnya. Nah, kenapa tidak bisa diungkap ya? Karena memang kekuatan Jokowi masih berkuasa hingga hari ini. Ya, kekuatan Jokowi sampai hari ini masih berkuasa. Data-data ini semua ya, data-data tentang KM 50 segala macam ini waktu saya ditangkap diambil semua, padahal nggak ada hubungannya kan, saya dituduhnya teroris. Tapi peristiwa KM 50 yang diambil semua data-data saya. Habis semua hilang data-data yang terkait dengan KM 50. Hasil penyelidikan saya, data-data yang semacam ini tadi. Mana yang tadi? Coba tunjukin yang chat bin tadi itu. Yang saya kirim tadi. Ah, itu. Ah, ini semua. Ini semua data hilang. Untung ya dikira kita bodoh kan. Makanya kita simpan banyak-banyak nih di tempat lain. Jadi kalau hilang di saya masih ada tempat lain. Biarin aja ya. Nah, ini kita ungkap. Kenapa kita tahu bin?
Jadi begitu kita ungkap data-data di sini juga kita keluarkan kartu-kartu anggota BIN yang ditangkap ya waktu di Megamendung itu ada di halaman berapa? Coba cek. Ada tuh kartu-kartu anggota BIN. Nah, beberapa saat kemudian orang-orang BIN itu langsung semua kartu BIN itu nah ini di halaman 67-an. Coba Wan. Di halaman 67. Coba. Langsung aja ketik halaman 67 coba. Langsung bisa. Oh gitu. Nah, coba 67. Nah, 67. 68. Nah, ini. Nah, ini kartu BIN ini. Ya. Kartu BIN ini begitu ini kita bongkar malam itu yang kata Edi tadi, itu langsung seketika itu juga besoknya semua kartu anggota BIN langsung diganti dengan yang baru dan bukan seperti ini, dan ini dinyatakan palsu, ini BIN palsu katanya. Nah, itu cara main intelijen namanya, ya. Begitulah cara kontra intelijennya. Ya, jadi ini kartu-kartu begini, ini sekarang nggak pakai begini lagi. Jadi bayangkan BIN harus mengeluarkan ekstra dana yang untuk mengantisipasi melakukan kontra intelijen ini. Ini kartunya kita bongkar pada malam itu juga, ya. Dan dinyatakan ini bukan, ini palsu. Kartu BIN bukan begini, dia bikin kartu baru sudah. Sudah ada kartu baru, bukan yang begini. Nah, itu cara permainannya begitu. Jadi kalau kita gampang ditipu ya ketipu kita. Nah, karena kita nggak gampang ditipu, kita nggak begitu aja percaya kan. Nah, hal-hal yang demikian itu sering terjadi sebetulnya. Termasuk sebetulnya cara-cara yang seperti ini, menipu, membongkar, mengganti kartu, itu dilakukan oleh Israel sebetulnya dalam operasi-operasi di Gaza maupun dalam operasi terhadap Iran itu. Cara-cara perang propaganda itu dilakukan oleh Israel sebetulnya, oleh Mossad gitu ya. Nah, kalau di Indonesia agen Mossad itu banyak tuh. Cuman tidak ada yang mengantisipasi. Jadi sebetulnya di Indonesia ini nggak ada yang benar-benar teroris itu, nggak ada dalam konteks pejuang Islam yang ideologis tuh. Teroris mungkin ada ya. Kenapa teroris ada? Ya, teroris itu kan ngawur-ngawur dia biasanya. Kalau teroris itu ngawur pasti, sembarangan dia. Ngebom di pasar lah, ngebom di masjid, ngebom di tempat-tempat umum yang sasarannya nggak jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya, Sobat RH sekalian, ini kita sedang berada di satu tempat ya, yaitu kita ambil konten yang terkait dengan Munarman ya. Munarman yang susah sekali ini mencari Munarman ini di mana sekarang dia ya. Tetapi ini soal KM 50. Ini ngeri-ngeri sedap juga ini beritanya. Beritanya adalah soal Munarman menengarai dugaan perintah Jokowi di balik tragedi KM 50, sebut ada operasi intelijen terstruktur. Wah, ini coba kita lihat ya, apa yang dikatakan Munarman ini ya. Oke, sobat sekalian, mudah-mudahan baik ya suaranya. Coba kita bacakan. Jakarta1.com, kasus penembakan 6 anggota Laskar Pengawal Habib Rizik Syihab di tol Jakarta
Cikampek KM50 kembali mencuat ke ruang publik. Kali ini pernyataan keras datang dari Munarman yang mengklaim adanya operasi terstruktur negara di balik peristiwa tersebut, bahkan menyebut dugaan keterlibatan langsung Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ya. Kemudian pernyataan itu disampaikan dalam sebuah forum diskusi yang rekamannya beredar luas di media sosial. Di antaranya di Babe Aldo Channel, Munarman tidak hanya mengulang narasi lama soal ketidakadilan dalam kasus KM50, tetapi juga memperluas tudingan dengan menyebut adanya desain, operasi intelijen, perang propaganda, hingga motif politik jangka panjang. Dalam pemaparannya, Munarman menyoroti keberadaan Komando Operasi Khusus (Koopsus) yang menurutnya hanya dapat digerakkan atas perintah Presiden. Ia menyebut pergerakan unsur tersebut sebagai indikasi bahwa operasi di lapangan bukan sekadar tindakan aparat biasa. Kalau Koopsus bergerak itu tidak mungkin tanpa perintah Presiden, ujarnya Jumat. Nanti kita akan bicara Koopsus itu ya. Sependek pengetahuan saya, Koopsus itu memang pasukan elit dari elit. Jadi elit Trimatra, Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut itu dijadikan satu dan kemudian diserahkan kepada Presiden untuk mengomandoinya. Itu ya seperti cara untuk dalam tanda kutip menyenangkan Presiden Jokowi yang sipil, tapi dia punya perintah langsung pada pasukan elit Trimatra ya, dari 3 matra tersebut. Ia juga mengaitkan dugaan operasi tersebut dengan aktivitas pemantauan terhadap rombongan Habib Rizik Syihab sejak kepulangannya dari Arab Saudi. Menurutnya terdapat penggunaan teknologi seperti drone hingga operasi pengintaian yang disebut melibatkan aparat intelijen. Munarman mengklaim bahwa timnya sempat memperoleh data dari perangkat komunikasi pihak yang diduga melakukan pemantauan. Data tersebut menurutnya berisi laporan situasi, agenda pemantauan, hingga produksi konten propaganda berupa video dan meme. Salah satu poin paling kontroversial adalah tudingan keterlibatan Badan Intelijen Negara (BIN). Munarman menyebut bahwa operasi semacam ini memiliki pola yang mirip dengan kasus-kasus sebelumnya, termasuk pembunuhan aktivis HAM Munir Said Talib pada 2004. Ia berargumen bahwa peristiwa-peristiwa yang tidak terungkap secara tuntas kerap memiliki benang merah berupa dugaan keterlibatan aparat atau oknum negara. Dalam konteks KM50, ia menyebut adanya operasi yang tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga mencakup manipulasi informasi publik. Yang satu melakukan operasi, yang lain menutupinya dengan narasi berbeda, kata Munarman. Munarman juga menarik garis antara peristiwa KM50 dengan dinamika politik nasional, khususnya pasca Pilkada DKI Jakarta 2017 yang dimenangkan oleh Anies Baswedan. Menurutnya sejak saat itu terdapat upaya sistematis untuk melemahkan kelompok yang dianggap berseberangan secara politik. Ia menuding adanya produksi konten propaganda yang bertujuan membentuk opini publik terhadap tokoh-tokoh tertentu. Narasi ini memperlihatkan bagaimana Munarman memandang KM50 bukan sebagai peristiwa tunggal, melainkan bagian dari rangkaian konflik politik yang lebih luas. Dalam pernyataannya, Munarman juga mengungkap bahwa sejumlah data penting terkait penyelidikannya hilang saat dirinya ditangkap dalam kasus terpisah, kasus terorisme ya, yang artinya menyembunyikan informasi doang akhirnya. Meski demikian, ia mengklaim masih memiliki cadangan data di tempat lain. Ia bahkan menyebut adanya dokumen internal yang diduga berasal dari aparat intelijen, termasuk identitas anggota dan laporan kegiatan lapangan. Tidak berhenti di dalam negeri, Munarman menyatakan bahwa pihaknya telah membawa kasus KM50 ke International Criminal Court atau ICC di The Hague atau Den Haag ya, Belanda. Menurutnya laporan tersebut saat ini masih dalam tahap verifikasi awal. Ia berharap ada mekanisme internasional yang dapat mengusut dugaan pelanggaran HAM berat jika jalur domestik dinilai tidak memadai. Sebelumnya Komnas HAM telah melakukan penyelidikan terhadap peristiwa KM50. Hasilnya menyatakan bahwa terdapat pelanggaran HAM dalam kasus tersebut, khususnya terkait kematian 4 dari 6 korban. Meski demikian, Komnas HAM tidak menyimpulkan adanya keterlibatan langsung pejabat tinggi negara sebagaimana yang dituduhkan Munarman. Proses hukum pun telah berjalan terhadap sejumlah anggota kepolisian yang terlibat. Hingga kini pemerintah maupun pihak-pihak yang disebut dalam pernyataan tersebut belum memberikan tanggapan resmi terhadap
terbaru atas tudingan Munarman. Ya, sobat era sekalian, KM50 remains mystery ya, kalau kita mau jujur. Karena walaupun sudah ada sidang terhadap dua katakanlah kroco ya, dua perwira bawah ya, yaitu Yusmin Ohrela dan kemudian Elwira ya, Priadi atau apa gitu. Tetap saja kemudian orang kemudian menganggap bahwa pengadilannya dagelan saja. Tidak sesederhana itu ya. Tidak hanya melibatkan 3 bawahan, yang satu tiba-tiba meninggal kecelakaan tunggal, dan kemudian yang diadili tinggal 2 ya. Yusmin Ohrela, satunya lupa saya ya, Elwira atau apa. Saya kira itu pengadilan yang sekedar untuk ya proforma saja. Padahal masalah sesungguhnya pasti tidak hanya keterlibatan 2 bawahan itu saja, tetapi memang ini by design ya, ada desainnya ya, ada strukturnya. Tetapi apakah ini pelanggaran HAM berat? Kita harus tahu bahwa dalam konteks Indonesia pelanggaran HAM berat itu 2 saja, yaitu crime against humanity ya, dan kemudian yang kedua adalah genocide. Tetapi kalau di luar negeri ada yang namanya war crime, kejahatan perang. Nah, kita crime against humanity ya, dan genocide atau ethnic cleansing, pembersihan etnis. Dan apakah ini crime against humanity? Memang harus ada syarat-syaratnya untuk menjadikan crime against humanity. Ya, ada struktur komandonya, kemudian memang ada korban yang masif dan lain sebagainya. Tapi whatever it is, apapun itu ya, kasus ini ya harus diselesaikan. Tidak bisa kemudian free of charge, meninggal begitu saja. Sebagai contoh misalnya pengadilan itu sendiri, saya ingat betul ya, itu hanya mengadili 4 orang yang diduga melakukan penyerangan, yang tidak masuk akal rasanya cerita tentang penyerangan di mobil Xenia itu. Xenia kalau nggak salah ya. 4 orang, kemudian 2 orang yang mati di tempat itu sudah free of charge, itu dianggap gratis. Gratis. Bayangkan nyawa manusia. Tiba-tiba tempus delictinya ya, locus delictinya dibuang, direnovasi, dan sekarang kita tidak lagi bisa melihat lagi KM50 tersebut dalam bentuk yang originalnya. Jadi ini sebenarnya tugas sejarah ya, historical duty, historical obligations by Presiden Prabowo sesungguhnya untuk menyelesaikan kasus ini, sebagaimana duty itu atau obligation itu tidak pernah diselesaikan untuk kasus Munir, dan banyak lagi the dark number seperti kasus Marsina dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita mau mengungkap KM50, so easy kalau ada political will. Karena kenapa? Begini ya, saudara sekalian, pagi pada saat konferensi pers itu kan dikatakan bahwa ada 10 yang meninggal, 6 meninggal dalam tembak menembak, dan kemudian 4 melarikan diri. Ternyata berubah. Yang meninggal 2, 4 yang kemudian meninggal dalam mobil Xenia kan begitu. Nah ini saja kemudian sudah tidak konsisten ya. Pertanyaannya adalah siapa yang melapor pertama kali mengenai 6 meninggal di tempat dan 10 lari itu. Padahal faktanya tidak demikian. Sehingga ada kesalahan dari Kapolda Metro Jaya pada waktu itu dalam press conference. Jadi banyak hal yang bisa diungkap mudah sekali sebenarnya. Apalagi kalau tidak salah Tempo ya pernah membuat film dokumenter apa kalau nggak salah mengenai hal tersebut. Sama seperti ijazah ini. Ijazah ini mudah sekali diungkapkan, tapi political handicapnya yang nggak tahan. Bahkan orang yang berusaha mengungkapkannya dikriminalkan, killing the messenger kan, itu persoalannya sobat era sekalian. Oke, coba kita baca komentar sobat era sekalian. Apakah mereka masih berminat untuk mengomentari soal instead of ijazah palsu, tetapi
Yang dikomentari adalah soal yang terkait dengan KM50 karena ini adalah juga beban sejarah kita ya. Kita bacakan soal KM50 ini. Oke. Negara ini seperti punya keluarga Jokowi, satu kata revolusi rakyat terhadap keluarga Jokowi, Allahu Akbar. Tetap semangat Bang Refli, kita bisa belajar dan banyak tahu dari Anda Bang Refli. Terima kasih banyak Bang Refli, makasih ya. Bang Refli, Aka Mr. Keren Cadas, maju terus, jangan kayak si Dr. Eng yang bacotnya gede tapi pendiriannya mudah goyah, anak kecil yang nangis bisa diam setelah diberi permen. Terus bersuara Bang Refli, biarkan penyembah berhala Jokowi menggonggong karena mereka itu kelompok fasikun dan munafikun yang mukanya jarang tersentuh air wudhu. Nggak boleh kita begitu ya. Kemudian salah satu orang yang penuh dengki iri ya orang ini. Alhamdulillah. Kemudian kirim surat ke Komisi 3 gagal total. Di MK juga gagal mau jurus. Oke, Mulyono Presiden banyak rakyat jadi korban bahkan ribuan. Refli kirim surat sama FBB aja ya itulah ya. Jadi ada yang pro dan ada yang kontra ya. Anda tidak bisa mengharapkan semua orang senang Anda, tapi sebaliknya Anda tidak bisa juga mengharapkan semua orang benci Anda. Begitu ya, karena begitulah hidup ya, punya dinamikanya sendiri. Tapi sekali lagi soal KM50 ini soal serius yang sayang kalau tidak diungkap di masa pemerintahan Prabowo ini. Jangan lupa Habib Rizik sebagai orang yang merasa bertanggung jawab terhadap keselamatan katakanlah murid-muridnya, pengawal-pengawalnya, ya tentu punya utang ya untuk mengungkapkan kasus ini. Dan dia pun pendukung Prabowo sebelumnya. Harusnya dalam masa pemerintahan Prabowo jauh lebih gampang dan mudah mengungkapkan keterlibatan siapapun dalam KM50. Karena keterlibatan itu ceto welo-welo ya. Kalau kita lihat rangkaian kejadian setelah itu kan. Begitu saudara sekalian, ya mudah-mudahan ini bermanfaat. Tidak banyak ya saya buat karena memang ada hal yang menarik juga, yaitu ketika buruh ditanya, tapi kayaknya kelihatan perlu ekspresi ya. Apakah MBG bermanfaat? Makan bergizi gratis bermanfaat? Ternyata tidak. Luar biasa para buruh. Sampai anaknya Yakob Nuawea ya, Andi Gani Nenawea itu langsung aduh ekspresinya malu ya. Ya itulah apa yang disampaikan rakyat itu ya mereka ngomong apa adanya. Jadi nggak perlu juga kemudian kita marah. Ya kan? Begitu ya. Jadi mudah-mudahan ya kita menjadi orang yang bisa terus mengupdate dan kemudian memperjuangkan jalur lurus ini ya, tidak belok. Dan saya untuk rakyat bersuara itu sudah diundang dengan Abdul Ghafur Sengaji, dengan Roy Suryo, dengan Refli Harun, dengan Jahmala Girsang, dengan Andi Azwan, aduh itu lagi ya. Tidak selesai masalahnya, padahal very easy kalau untuk menyelesaikan masalah, minta dokumen di Polda Metro Jaya tanggal 15 Desember tersebut, adakan press conference, buka kepada publik, silakan Anda menguji ijazah ini kalau mengatakan ijazahnya palsu. Tapi apakah berani atau tidak? Ya, maka ungkapan lama terkenal, berani karena benar, takut karena salah. Begitu sahabat sekalian. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cerdas.